Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Khalila Kamal, mahasiswa semester 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya dari kelompok 7 dan rekan saya akan menyampaikan materi mengenai piramida perencanaan pendidikan. Apa itu piramida perencanaan pendidikan? Piramida perencanaan pendidikan adalah kerangka berpikir bertingkat yang menggambarkan bagaimana perencanaan pendidikan disusun dari tingkat paling tinggi nasional hingga tingkat paling rendah satuan pendidikan atau sekolah. Piramida pendidikan yaitu yang pertama, menjamin kesinambungan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah ataupun sekolah. Yang kedua, menyusun rencana pendidikan yang terpadu dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan mutu pemerataan dan relevansi pendidikan di semua jenjang. Bentuk-bentuk piramida perencanaan pendidikan yaitu yang pertama, ada tingkat nasional, terus ke bawah provinsi dan kabupaten atau kota dan sekolah. Selanjutnya mengenai konsep piramida perencanaan pendidikan, di mana konsep tersebut ini diibaratkan dari tangga dari atas ke bawah, semakin ke atas rencana bersifat umum dan strategi, semakin ke bawah semakin teknis dan bisa langsung diterapkan. Ada 5 tingkatan utama dalam piramida ini, yaitu yang pertama, visi nasional. Visi nasional ini adalah tujuan tertinggi bangsa menciptakan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dalam pendidikan, visi ini berarti membentuk manusia Indonesia yang beriman, berilmu, berkarakter, dan mampu bersaing di dunia global. Contohnya, pendidikan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan yang kedua, kebijakan dan strategi nasional pendidikan. Bagian ini berisi arah yang menjadi pegangan semua lembaga pendidikan. Isinya mencakup pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan kemampuan guru dan tenaga kependidikan, penggunaan teknologi dan pembelajaran digital, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman. Contohnya, program Merdeka Belajar, revitalisasi sekolah vokasi, dan digitalisasi sekolah. Dan yang ketiga, perencanaan dan program pendidikan itu adalah turunan dari kebijakan. Di sini pemerintah, dinas pendidikan, dan sekolah membuat program nyata seperti pelatihan guru dan kepala sekolah, meningkatkan kemampuan membaca, berhitung, dan membentuk karakter, membangun sekolah di daerah tertinggal, mengembangkan sistem data pendidikan nasional. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ubaidillah Isha Al-Mubarok dengan NIM 240410800113. Di sini saya akan melanjutkan materi. Baiklah, selanjutnya implementasi dan pembelajaran aktif. Tahap ini adalah pelaksanaan di lapangan, yaitu proses belajar di kelas. Guru berperan besar di sini dengan mengubah pembelajaran dari pasif menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan. Beberapa metode yang digunakan yaitu project based learning, belajar lewat proyek nyata. Terus problem based learning atau belajar lewat pemecahan masalah. Selanjutnya blended learning, yaitu gabungan online dan tatap muka. Tujuannya melatih siswa agar kritis, inovatif, dan siap menghadapi perubahan. Evaluasi dan peningkatan mutu. Bagian paling dasar adalah evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Penilaian dilakukan lewat asesmen nasional, masukan dari guru, serta dukungan masyarakat. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki sistem agar selalu relevan dengan perkembangan zaman. Transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai cita-cita besar 2045, sistem pendidikan harus terus berbenah. Ada beberapa langkah penting, yaitu perencanaan berbasis data atau memakai teknologi digital untuk melihat kebutuhan sekolah dan guru. Selanjutnya, kerjasama banyak pihak,
yaitu antara pemerintah, sekolah, industri, dan masyarakat. Selanjutnya, inovasi pembelajaran, yaitu menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI agar belajar lebih personal dan menarik. Selanjutnya, penguatan karakter dan moral, yaitu agar kemajuan teknologi tidak menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kejujuran. Baiklah, yang terakhir yaitu penutup. Piramida perencanaan pendidikan bukan sekedar teori, melainkan panduan nyata untuk membangun pendidikan Indonesia yang kuat dan berkelanjutan. Dengan visi yang jelas, strategi yang tepat, dan pelaksanaan yang konsisten, Indonesia akan melahirkan generasi emas menuju cerdas, berkarakter, dan siap memimpin dunia di tahun 2045. Jadi, kesimpulannya, pendidikan bukan hanya menyiapkan masa depan, tetapi menciptakan masa depan. Mari kita wujudkan Indonesia emas 2045 lewat pendidikan yang terencana, berkualitas, dan berjiwa merdeka.